Ya. 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 Ya, Cirebon, ya. Jadi perlu sampaikan di sini bahwa orang tua kandungnya PS ini merupakan mandor bangunan yang sering menerima pekerjaan-pekerjaan borongan, baik itu pembangunan rumah maupun renovasi. Nah, di situ punya kelompok tukang lah, ataupun pekerja bangunan. Nah, PS ini termasuk salah satu di antara pekerja bangunan yang ikut juga bapaknya manakala mungkin ada proyek bangunan. Dan perlu keterangan juga dari teman-temannya di sana bahwa PS memang sering keluar kampung, dalam artian dia bekerja sebagai tukang bangunan. Dia memang jarang pulang ke rumah. Selama pelariannya dia pernah tahun 2019 kembali ke Cirebon, kemudian balik lagi bekerja, kemudian balik ke Cirebon lagi, begitu terus. Karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar kampung halamannya sebagai pegawai buruh bangunan. Kira-kira. Ya. Masih ada? Sana dulu mungkin belakang, silakan. PS ini mengakui sangkaan itu kepada penyidik atau tidak? Terus yang kedua, untuk status DPO berarti sudah tidak ada lagi DPO? Ya, terhadap PS kami tidak mengejar pengakuan apakah yang bersangkutan itu pelaku tidak. Yang jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini. Jadi kita tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi. Itu kira-kira. Tidak ada lagi DPO berarti? Tidak ada lagi DPO. Jadi DPO sudah kita tangkap hanya satu orang. Akankah nanti penyebar hoax ini? Tunggu ya. Sabar. Silakan yang di depan. Dari mana? Kompas. Oke, silakan. PS ya. PS. Oke. Identitas ini tuh untuk digunakan secara tertulis seperti KTP juga kah atau hanya di akun Facebook seperti apa? Ya, yang pertama teridentitas ini nama panggilan. Demikian juga di akun Facebook juga menggunakan itu. Jadi di tempat tinggal kemarin ya terakhir PS ini menggunakan nama panggilan ya. Jadi ada menyebutkan Robi Irawan termasuk kepada tempat kosnya. Bapak kosnya ya, juga tahunya kosnya menyebut Robi Irawan. Dan yang bersangkutan ayah kandungnya juga mengenalkan PS ini sebagai keponakan, jadi bukan anak kandung. Padahal yang bersangkutan adalah ayah kandung dari PS, namun mengenalkan yang bersangkutan sebagai ponakan dengan nama Robi Irawan. Itu mungkin penegasan dari saya. Silakan yang masih bertanya, tunggu ya, gantian dulu, mungkin masih ada yang belum? Ya, silakan. Dari mana? Sama satu lagi soal pernyataan dari tersangka yang itu saat tangkap. Oke, silakan ya, Pak Dir. Terkait pra-peradilan kami belum menerima pemberitahuan surat terkait pra-peradilan. Namun manakala akan ada pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Dan itu sudah vonis. Jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Tidak ada salah tangkap. Dan berarti orang tua Peggy ini sengaja menyembunyikan Peggy di kantor Pak Mutia selama 8 tahun itu dengan dia menyebut bahwa dia adalah keponakannya, ikut terlibat menyembunyikan. Ya, saya kira itu salah satu upaya ya, salah satu upaya dari pihak keluarga mungkin untuk menyembunyikan keberadaan daripada PS ini dengan mengelabuhi lingkungan bahwa nama PS bukan lagi PS tetapi Robi, panggilannya Robi. Itu dikuatkan dengan keterangan dari pemilik kos juga ya. Masih ada? TV One lagi. Ya, silakan.
Ya, seperti yang rekan-rekan lihat di media mungkin di televisi bahwa AF sudah juga memberikan keterangan. Nah, AF dulu juga salah satu saksi kunci peristiwa ini. Namun pada saat peristiwa yang dulu dia tidak bersedia atau tidak berani bersaksi di pengadilan, sehingga waktu itu yang dibacakan adalah BAP dia atau keterangan dia, dan itu dilakukan di bawah sumpah. Tetapi sekarang kita sudah melakukan juga pemeriksaan pada yang bersangkutan, pemeriksaan ulang. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa seluruh saksi ini sekarang sedang dalam proses untuk perlindungan LPSK. Sehingga kita harapkan nanti semua saksi bersedia untuk hadir di persidangan, tidak lagi dibacakan keterangannya di bawah sumpah, tetapi kita berharap saksi-saksi kunci peristiwa ini mau hadir di persidangan, sehingga tidak ada lagi asumsi bahwa ini saksi bikinan dan sebagainya. Semua saksi akan kita harapkan hadir di persidangan di bawah nanti pelindungan LPSK. Ya, gitu kira-kira. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Nanti, Ada lagi? Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah. Cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka. Oke, silakan. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Saudara, itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat terkait dengan pembunuhan Vina, yang mana tadi DPO atau buron Peggy Setiawan ini berhasil ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pasal-pasal yang dikenakan terhadap Peggy yakni pasal 340 KUH pidana, kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, serta pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tadi disebutkan oleh Kapolda Jawa Barat dan juga Dirkrimu Polda Jabar bahwa tersangka Peggy Setiawan atau PS ini diyakini telah melakukan ataupun juga menyuruh kemudian menjadi otak pembunuhan terhadap Vina sekaligus melakukan kekerasan dan juga ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Selain menangkap Peggy Setiawan, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti baru berupa dokumen terkait dengan identitas pelaku dan dipastikan pelaku atau Peggy Setiawan ini memang DPO yang dicari, dan juga dipastikan saudara bahwa DPO ini hanya satu, yakni Peggy Setiawan, tidak ada buron lain yang dikejar polisi dalam kasus pembunuhan Vina. Breaking News Kompas TV kami akhiri, saya Sri Gunawan, terima kasih, sampai jumpa.